Glory, hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Glory, hallelujah. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari buka hatimu lebih dan lebih lagi. Persiapkan yang terbaik. Buka hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu untuk firman Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan mau sampaikan buat kita semuanya. Semuanya itu boleh membawa kekuatan baru buat kita. Dan membawa perubahan yang baru dalam hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oh Jesus. Mari angkat terus pujian. Angkat penyembahan. Tuhan belum berhenti, saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tempat ini. Dia ada bersama dengan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Buka hatimu, saudara. Biarkan Tuhan masuk lebih dulu dalam hatimu. Biarkan Tuhan dulu beracara berperkara dalam setiap hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shiarada baya Shiarada baya Kiarada baya sikata karada Kiarada baya Oh Jesus Kiarada baya Kiarada baya lebih dulu. Biarkan Tuhan masuk lebih dulu sampai kedalaman hati. Oh Jesus, tanggalkan semuanya yang membuat engkau berat, yang membuat engkau berat untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk mengalami Tuhan. Oh Jesus, apapun segala penghalang, semuanya dikepaskan demi nama Yesus. Yaradabaya shekerere, Shiaradabaya sherere. Engkau ada di sini, Engkau ada bersama kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa memberikan kelegaan bagi kami, memberikan kebebasan bagi kami untuk menikmati Engkau. Karena tempat ini adalah tempat pujian dan penyembahan. Yang Engkau minta, yang Engkau mau harus naik dari tempat ini. Tuhan, kami bawa pujian kami, kami bawa penyembahan kami. Jesus, Jesus, oh Jesus, terima kasih. Oh Jesus, mari
pujian, kemuliaan, dan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini, hanya kuasa Roh Kudus yang bersama dengan kami. Sebab sudah dikalahkan dengan kuasa pujian dan penyembahan. Dan demi nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Kau yang mengurapi hamba-Mu dan setiap kami. Kau ada di tengah-tengah kami. Silakan Tuhan, Engkau yang beracara berperkara bagi setiap kami. Karena kami tahu malam ini adalah acara Tuhan. Ini adalah acaramu Tuhan. Silakan Kau terus bekerja. Bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Cuma sedikit saudara. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Selamat tahun baru, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan dan anugerah Tuhan saya boleh ada di tempat ini. Boleh berdiri di tempat ini. Untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melayani di tempat ini. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Selvi. Dan ke semua tim yang ada, staf yang ada. Atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk melayani Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat diberkati dengan tema kita di bulan ini saudara. Glorious living atau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, saya sangat diberkati. Kenapa saudara? Karena hidup dalam kemuliaan Tuhan itu sangat ajaib. Amin Bapak Ibu. Hidup dalam kemuliaan Tuhan, kita terus akan selalu memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Amin saudara. Kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Gak usah takut, gak usah khawatir. Sebab kita hidup dalam kemuliaannya. Saya terlalu percaya anak-anak Tuhan, orang percaya yang hidup dalam kemuliaan Tuhan akan terus beroleh kemenangan. Amin. Kemenangan. Saudara, begitu banyak kesaksian anak-anak Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan dan dalam kemuliaan Tuhan selalu memperoleh kemenangan. Selalu mengalami pembedaan yang dari Tuhan. Amin. Dan saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan saudara. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema besar kita di bulan ini saya percaya itu memberkati kita semuanya. Di tempat ini bahkan yang streaming. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya baca dulu firman Tuhan di Efesus 1 ayat 11 ini saudara. Firman Tuhan berkata demikian di sana. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya orang percaya yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Itu sangat ajaib. Karena hidup kita akan selalu dipimpin oleh Tuhan. Amin saudara. Bilang kiri kanan, selalu dipimpin oleh Tuhan. Ya, orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Percayalah hidup saudara dan saya akan selalu dipimpin oleh Tuhan. Akan selalu diarahkan oleh Tuhan. Dan pastinya kepada hal-hal yang baik. Dan yang ajaib dan yang luar biasa. Amin saudara. Yang akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Tuhan selalu membawa kita untuk berjalan dalam hal-hal yang baik. Yang pada ujungnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang terus hidup dalam pimpinan Tuhan. Yang terus berjalan dengan kehendak Tuhan dan maksud Tuhan. Karena jelas sekali saudara,
Efesus 1 ayat 11 ini. Dari semula Tuhan sudah menentukan saudara dan saya. Dan saya sangat percaya kalau saudara dan saya boleh ada di tempat ini. Kita boleh ada dalam persekutuan ini. Itu semua karena rencana Tuhan. Amin saudara. Bukan rencana kita manusia. Tetapi semua rencana Tuhan. Saya selalu berkata kepada jemaat yang saya layani. Kalau saudara dan saya ada di sini. Itu bukan karena kita pemimpin. Tapi karena Tuhan yang mengirimkan. Yang mengendaki, yang merencanakan semuanya. Sehingga kita boleh berkumpul dalam satu komunitas. Dan kita melayani Tuhan. Amin saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Amin saudara. Orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Benar-benar adalah orang-orang yang hidup dalam pertobatan. Kenapa saudara? Nah mungkin orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat, dia hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu terlalu kudus. Kemuliaan Tuhan itu terlalu suci saudara. Dan firman Tuhan berkata, yang tidak kudus tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Jadi saudara, kita harus pastikan kita adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Amin saudara. Sehingga kita terus ada dalam kemuliaan Tuhan. Ada dalam hidup kemuliaan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa. Kalau kita bertobat setengah-setengah saudara. Bertobat. Tapi masih setengah-setengah saudara. Tidak bisa saudara. Kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan adalah orang-orang percaya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bertobat. Amin saudara. Bilang kiri kanan, sungguh-sungguh bertobat. Amin. Saya percaya kita semua sudah sungguh-sungguh bertobat. Dan kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan subtema hidup yang dibaharui. Amin saudara. Karena saya percaya saudara. Ketika kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di awal tahun ini. Tuhan mau supaya saudara dan saya dibaharui kembali. Amin saudara. Untuk kita terus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saya baca dulu saudara. Ayat firman Tuhan untuk subtema ini. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin saudara. Jelas sekali. 2 Korintus 5 ayat 17 ini berkata. Hidup kita itu dibaharui. Yang lama sudah berlalu. Yang tahun 2023 itu sudah berlalu. Amin saudara. Dan sekarang Tuhan mau kita di hidup yang baru saudara. Diperbaharui. Dan bukan cuma sekedar Tuhan perbaharui. Tapi Tuhan akan tata hidup saudara dan saya kembali. Tuhan akan tata kehidupan saudara saya dan kembali. Hidup yang dibaharui atau hidup yang sudah dibersihkan kembali oleh Tuhan. Akan ditata kembali kepada tujuan awal Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita tetap mengerjakan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya sejak dari semula. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan kita sungguh ajaib. Tuhan kita itu sungguh sangat dahsyat. Dia siap dan dia mau dan dia rindu saudara. Untuk supaya kehidupan saudara dan saya terus masuk dalam hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terus hidup dalam hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap berjalan dalam rencana Tuhan sejak dari awal, sejak dari semula Tuhan menetapkan saudara dan saya. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara dan saya. Karena itu Tuhan mau biarlah kita benar-benar hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan.
ketika kita sudah hidup dalam kemuliaan Tuhan, ketika kita sudah dibaharui oleh Tuhan, ketika hidup kita sudah ditata oleh Tuhan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah firman Tuhan berkata jelas, saudara, dalam Yeremia, saudara, Yeremia 29 ayat 11, tidak asing lagi ayat ini buat kita semuanya. Saya baca, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ketika Tuhan membersihkan kita kembali, Tuhan memperbaharui kita kembali, Tuhan menata kembali hidup saudara dan saya. Tuhan berjanji, saudara, Tuhan tidak merancangkan rancangan yang jahat, tetapi Dia selalu merancangkan yang terbaik. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Sehingga itu Dia bersihkan kembali. Dia perbaharui hidup saudara dan saya, untuk supaya saudara dan saya tetap masuk dalam hidup dalam kemuliaan dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat ajaib dan luar biasa. Dan saya bersyukur, saudara, tema ini sangat luar biasa di awal tahun. Dan benar-benar Tuhan rindu dan Tuhan mau saudara dan saya benar-benar hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saya sangat diberkati, saudara. Karena saya percaya orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan akan selalu memperoleh kemenangan. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun rintangannya. Gak usah takut, gak usah terpengaruh. Karena kita percaya, kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, kita akan selalu memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lanjut, saudara. Orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan dan orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan, yang pertama, saudara, adalah pikiran. Amin, saudara. Pikiran kita akan dikerjakan oleh Tuhan, akan dibaharui oleh Tuhan. Hidup yang dibaharui oleh Tuhan, Tuhan tata kembali, yang pertama adalah pikiran. Karena pikiran ini sangat-sangat mempengaruhi pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau pikiran kita salah, kita bisa melenceng. Ketika pikiran kita mulai gak benar, kita bisa melenceng jalan dengan Tuhan. Karena itu Tuhan mau perbaharui dan Tuhan tata kembali. Yang pertama adalah pikiran saudara dan saya. Mari kita lihat, saudara. Efesus 4. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17 berkata demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia. Tuhan tidak mau kita hidup sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang pikiran mereka tidak diubah. Pikiran mereka masih memikirkan hal yang sia-sia. Dan Tuhan tidak mau itu ada atas kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Karena Tuhan mau kita semua memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang ada di pikiran kita yang mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jelas sekali. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan Tuhan rindu sekali, saudara. Pikiran kita terus ditata oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Sehingga kita hanya terfokus kepada Tuhan, saudara. Kita hanya terarah pikiran kita kepada Tuhan. Kepada rencana Tuhan. Kita tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi yang Tuhan mau supaya pikiran kita itu tetap memikirkan setiap rencana Tuhan. Setiap apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Setiap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Itu sangat ajaib dan luar biasa. Tapi saudara, masalahnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau, saudara. Jadi saya ingat, saudara, waktu saya pelayanan di Jakarta.
di Pantai Indah Kapuk, saudara. Saya konseling orang. Ujung-ujungnya saya belum bisa berubah. Saya masih senang dengan apa yang saya lakukan ini. Padahal dia tidak tahu, saudara. Ketika kita diubah oleh Tuhan, ketika kita dibarui oleh Tuhan, itu sangat ajaib dan luar biasa. Amin, saudara. Karena saudara, jelas firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu Tuhan dan kita perlu hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya dia tidak mau. Dia masih senang dengan gaya hidupnya. Dia mau bebas. Dan saya hanya bisa berdoa. Dan akhirnya dia harus masuk dalam penjara. Padahal kalau pada waktu itu dia mau hidupnya diubah oleh Tuhan, dibarui oleh Tuhan, ditata kembali oleh Tuhan, saya percaya dia akan memperoleh kemenangan. Karena setiap firman Tuhan, janji Tuhan, itu berkuasa dan selalu ditepati dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 2. Saya tambah lagi, saudara. Kolose 3 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian di sana. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan mau supaya benar-benar pikiran kita ini tidak ada lagi pikiran yang sia-sia. Tidak ada pikiran yang memikirkan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi adalah pikiran-pikiran yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Adalah pikiran yang hanya terfokus kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, segala sesuatu. Saya percaya kalau kita selalu melihat ke Tuhan, kita selalu mau mengerjakan untuk Tuhan. Segala sesuatu apapun yang Tuhan percayakan, sekecil apapun, saya percaya kita akan memberikan yang paling terbaik. Amin, saudara. Kita akan kasih yang terbaik, apapun itu, saudara. Tapi kalau pikiran kita nggak diubah oleh Tuhan, pikiran kita nggak ditata oleh Tuhan kembali, saudara. Kita nggak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Pikiran kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan. Pikiran kita nggak bisa terarah kepada rencana Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam Filipi berkata begini, saudara. Filipi 4 ayat 8 berkata begini, saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 ini, malah firman Tuhan ini berkata, biarlah saudara dan saya memikirkan hal-hal, perkara-perkara yang menyukakan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Gak usah lagi ada pikiran yang sia-sia. Tetapi yang Tuhan mau, biarlah mari kita selalu memikirkan hal-hal yang baik. Yang selalu melihat Yesus. Yang selalu memandang rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tidak terpengaruh lagi dengan siapapun. Karena saudara, dunia ini akan semakin jahat. Tawaran-tawaran dunia, godaan-godaan dunia semakin nyata, saudara. Tetapi Tuhan berkata, kalau saudara dan saya, pikiran saudara dan saya diubah oleh Tuhan, ditata oleh Tuhan kembali. Pasti kita hanya mau melihat rencana-rencana Tuhan. Pasti hanya kita mau memikirkan perkara-perkara yang ajaib, yang memuliakan Tuhan. Pasti kita akan memikirkan untuk pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Pasti kita akan mengerjakan dengan sangat baik. Karena saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus.
Banyak anak Tuhan, dia memulai dengan baik, dia mengerjakan dengan baik, tapi dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Karena apa saudara? Pikirannya gak mau diubah oleh Tuhan. Pikirannya gak mau ditata oleh Tuhan. Tapi saya percaya saudara dan saya, bahkan yang streaming, kita adalah orang-orang yang memulai dengan baik dengan Tuhan. Mengerjakan dengan baik dengan Tuhan. Dan kita menyelesaikan dengan baik bersama Tuhan. Amin saudara. Karena kenapa? Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hidup yang sudah dibarui oleh Tuhan. Dan pikiran kita dibarui oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penting gak ini? Pikiran itu diubah. Dipimpin oleh Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Penting sekali. Dalam kita mengiring Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan. Dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Pikiran ini sangat penting. Untuk diubahkan oleh Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi saudara, hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Adalah yang kedua, karakter saudara. Bukankah di Desember kemarin kita dapat tema ini saudara? Berbicara tentang karakter. Pasti kita sudah mendengarkan dan menangkap dengan kuat tentang yang namanya karakter. Dan benar-benar saudara, kalau saudara dan saya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara hidup saudara dan saya dibarui oleh Tuhan. Pikiran kita akan dibarui oleh Tuhan. Sehingga kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Hal-hal yang baik yang menyukakan hati Tuhan. Enggak lagi berpikiran yang aneh-aneh dan apapun. Tapi kita selalu mengerjakan dan memandang Yesus. Dan yang kedua adalah karakter. Tuhan mau saudara dan saya ketika dibarui Tuhan tata. Dan dalam hidup saudara dan saya memiliki karakter Kristus. Amin saudara. Memiliki karakter Kristus dan ini adalah kerinduan Tuhan. Biarlah saudara dan saya menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Memiliki karakter Kristus. Artinya kita benar-benar hidup dengan firman. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbicara karakter dan hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Artinya itu sudah diubah oleh Tuhan. Diubah oleh Tuhan, dibarui oleh Tuhan. Yang mungkin dulunya pemalas. Diubah oleh Tuhan jadi rajin. Amin saudara. Yang mungkin dulunya itu waduh temperamen, pemarah. Sekarang diubah oleh Tuhan, dia bisa kontrol. Oh yang dulu pokoknya enggak mau ditegur, enggak mau diarahin. Yang sekarang dia mau ditegur dan mau diarahin. Wah dulunya hidupnya liar banget. Gak mau ibadah, gak mau ikut persekutuan dan apapun. Tapi sekarang gak diajak dia datang. Karena apa? Karena hidupnya diubah oleh Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ngalami sendiri yang baik bagaimana hidup itu diubah oleh Tuhan. Dibarui oleh Tuhan. Dulu saudara, saya enggak pernah masuk gereja, jujur saudara. Sekolah minggu pun seperti tadi saudara, saya enggak tamat saudara. Sekolah minggu aja enggak tamat. Kalau hari minggu orang tua ke gereja atau gimana, ya saya cepat-cepat keluar lebih dulu saudara. Pendeta datang, Frank, kamu harus ibadah. Kamu harus dibaptis. Malah saya balik tanya pada waktu itu. Sorry Pak Pendeta, baptisnya umur berapa? Oh umur 30-an. Oh nanti umur 30-an aja saya baru baptis saudara. Itu sangat-sangat tidak mau diubah oleh Tuhan. Tapi satu waktu ketika Tuhan mengerjakan saya. Ketika saya menangkap apa yang Tuhan rindukan dalam hidup saya. Gak ada yang suruh untuk datang ibadah, untuk datang melayani Tuhan dan apapun. Saya yang menyerahkan diri untuk datang sama Tuhan. Saya yang serahkan hidup saya untuk dididik oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan. Untuk saya diubahkan, dibaharui dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak sia-sia.
Ternyata nggak rugi saya ikut Tuhan. Saya mendapatkan kehidupan yang kekal dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara dan saya memiliki karakter Kristus. Kita lihat dulu saudara. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan berkata, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya tambah lagi yang ke-30 saudara, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin saudara. Sungguh ajaib dan luar biasa. Ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam hidup, dalam kemuliaan Tuhan. Untuk hidup saudara dan saya dibaharui atau diubah oleh Tuhan. Itu sangat-sangat ajaib dan luar biasa. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang hidupnya sudah diubah oleh Tuhan. Amin saudara. Gak ada lagi yang bertobat setengah-setengah. Amin saudara. Semuanya kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, itu bukan karena jeripaya kita atau bukan karena kuat gagah kita. Tapi itu hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan kemarin di Big saudara saya berkata saudara, orang yang hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan, dia akan memiliki hidup yang terus bertumbuh dengan baik. Dan dia akan terus berakar dengan baik. Dan dia akan berbuah lebat yang menjadi berkat bagi banyak jiwa. Amin saudara. Dan saya percaya itu salah satu hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Orang yang suka membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, apapun rintangannya. Ya tapi pada kenyataannya saudara, gak gampang. Dan banyak orang yang hanya tahu dan tidak mau melakukan. Maunya waktu di enaknya aja saudara. Oh enak, waduh gampang sekali. Mau ucap syukur, masuk kamar, wah saya mau berdoa dulu, ucap syukur. Waktu naik pangkat, naik dan apa-apa, dan usaha dan pekerjaan, semua bagus dan berhasil. Gampang. Tapi ketika dididik Tuhan, diproses Tuhan. Dihadapkan dengan masalah dan tantangan. Situasi di sekeliling berubah. Susah. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini enggak ada. Kita semua adalah orang-orang yang suka mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena kita suka berdoa untuk bangsa kita setiap hari, setiap pagi. Saya percaya itu adalah ucapan syukur yang kita bawa kepada Tuhan dan bangsa kita. Amin. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Karakter Kristus. Tuhan sangat rindu sekali. Tuhan yang panggil saudara dan saya. Dia yang ubahkan saudara dan saya. Dia yang tata kembali hidup saudara dan saya. Dulu mungkin saudara dan saya adalah orang-orang yang jauh dengan Tuhan. Adalah orang-orang yang ya tidak, boleh dibilang kita adalah orang-orang yang gak berguna mungkin. Seperti saya merasakan dulunya saya adalah orang yang gak berguna. Tapi Tuhan panggil saya dan saya jadi berguna. Saya merasa dulu saya gak ada artinya. Tapi Tuhan panggil saya dan menjadi berarti untuk orang lain. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu saya mau berkata sangat ajaib. Hidup dalam kemuliaan Tuhan dan hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Tapi memang kalau dibaharui oleh Tuhan gak mudah saudara. Begitu banyak proses yang harus dilewati. Tapi saya percaya kita akan beroleh kemenangan. Amin saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Pikiran kita akan diubah oleh Tuhan. Karakter kita akan diubah oleh Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang berkata, waduh saya masih susah meninggalkan hidup saya yang lama.
Aduh, kayaknya nggak bisa deh untuk ninggalkan hidup saya yang lama. Tapi percayalah saudara, orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, orang yang dibarui oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Dan kita masuk dalam cara hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin ada orang yang dulunya dia mudah tersinggung, sekarang enggak lagi saudara. Amin saudara. Mungkin dulunya dia adalah orang yang mudah sakit hati. Oh sekarang enggak saudara. Mungkin dulu dia adalah orang yang enggak dengar-dengar. Oh sekarang beda. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanda orang yang diubah oleh Tuhan. Apapun yang jelek tidak lagi mengikuti kehidupannya. Amin saudara. Apapun yang jelek tidak lagi mengikuti kehidupannya. Tidak lagi menjadi karakternya yang kelihatan yang keluar. Tetapi adalah yang mengikutinya adalah karakter Kristus. Penuh kasih, penuh cinta. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada kelembutan, ada kemanisan. Karena yang mengubah hidup kita dan menata kembali hidup kita adalah Tuhan. Yang penuh kasih, yang penuh cinta. Penuh kelemah lembutan. Rendah hati. Dia Tuhan yang memanggil saudara dan saya, bukan Tuhan yang garang. Tapi dia Tuhan yang penuh kasih, penuh cinta. Apapun situasi dan kondisi kita ketika kita datang dengan Tuhan, dia rela dan dia mau ubah. Engkau hancur hati, engkau merasa engkau tidak berharga, engkau merasa engkau tidak ada guna lagi. Tapi Tuhan manggil. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin setiap pergumulan dan tantangan hidup saudara dan saya berbeda-beda. Tapi mari kita lihat Yesus. Mari kita lihat apa yang menjadi rencana Tuhan sejak dari semula dalam hidup dan panggilan saudara dan saya. Mari kita terus lakukan yang terbaik. Yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Saudara, ketika kita mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan, itu bukan untuk orang lain. Tapi untuk Tuhan dan untuk saudara sendiri dan saya. Amin saudara. Ketika kita melakukan semuanya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apapun situasi dan kondisi saudara, percayalah. Tuhan yang panggil saudara dan saya. Dan dia mau memberesi semuanya. Asalkan saudara dan saya mau dibaharui dan ditata kembali oleh Tuhan. Amin saudara. Gak bisa kalau kita sendirinya gak mau. Tapi kalau saudara dan saya mau, Tuhan akan ubahkan kita akan semakin ajaib dan luar biasa. Amin saudara. Saya percaya di tahun yang baru ini saudara, kita memiliki semangat yang baru untuk diubahkan oleh Tuhan. Amin. Untuk ditata kembali, diperbaiki oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya kalau dalam keluarga, istri dan apapun. Di setiap tahun pasti kita akan ngobrol belak-belakan. Apa yang menjadi kekurangan saya. Apa yang menjadi kelebihan saya. Untuk diperbaiki di tahun yang baru. Amin saudara. Iya. Siapa yang sudah sempurna? Sudah ada yang sempurna di tempat ini? Boleh angkat tangan? Gak ada saudara. Saya pun belum sempurna. Saya masih punya kelemahan dan kekurangan. Yang harus saya tahu dan harus saya perbaiki. Itu tandanya orang yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dalam hidup yang dibarui oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kehidupan saudara dan saya, dimanapun kita pergi dan berada,
kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ketika karakter Kristus itu yang nempel dalam hidup kita. Ketika kita melayani. Ketika kita bekerja. Ketika kita dalam keluarga. Itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Bahkan ada jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Ketika mereka melihat hidup saudara dan saya. Yang dimana hidup saudara dan saya ada karakter Kristus yang muncul. Ada kasih Tuhan yang muncul dari hidup saudara dan saya. Itu menjadi berkat yang ajaib dan luar biasa. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Pikiran yang diubahkan oleh Tuhan. Karakter yang diubahkan oleh Tuhan. Akan mengeluarkan kasih dan cinta Tuhan. Untuk orang lain boleh rasakan dan nikmati. Amin saudara. Ya saudara. Ketika benar-benar Tuhan ubah hidup saudara dan saya. Pikiran, karakter. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang akan keluar dari hidup saudara dan saya. Adalah cinta dan kasih Tuhan. Orang bisa merasakan dan menikmati. Bahkan ada orang yang kita nggak ngomong tentang firman. Tapi dia bisa dilawat Tuhan, dia bisa diubah oleh Tuhan. Dia bisa cinta Tuhan dan bisa mengenal Tuhan. Mungkin hanya dengan sekedar sapa dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus di dalam pelayanan yang kami layani di Jambi saudara. Dari anak kecil saudara. Kalau saya nggak ada, pasti mereka nanya-nanya. Karena kenapa saudara? Kalau saya lagi selesai ibadah, salaman di belakang, ada anak kecil, saya suka mainin saudara. Kadangkala saya tutup matanya, kadangkala saya tahan tangannya untuk pulang. Dan ada kala memang saya doakan, saya bermain dengan mereka. Tetapi ternyata saudara, kalau saya nggak ada, mereka akan nanya dan cari. Bahkan ada anak sekolah minggu, dia sampai bilang dia hanya mau bermain dengan Pak Pen, saya nggak mau bermain dengan Papa. Kalau di tempat saya dipanggil Pak Pen saudara. Kenapa? Karena dia merasakan kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya pun. Tuhan memberikan semuanya itu karena kita adalah orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Dibaharui oleh Tuhan. Ditata kembali oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya dalam hidup saudara dan saya boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita praktekkan hari-hari demi hari saudara. Saya percaya akan menjadi berkat yang ajaib dalam hidup saudara dan saya dalam mengiring Tuhan. Hidup yang dibarui Tuhan. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Yang ketiga saudara adalah melayani. Orang yang diubahkan oleh Tuhan. Orang yang ditata kembali oleh Tuhan. Dia akan menjadi orang yang suka melayani dan cinta pelayanan Tuhan. Disuruh apa aja, oh mau siap. Gak milih-milih saudara, karena hidupnya diubah oleh Tuhan dan ditata pikiran, karakternya. Dan dia cinta melayani Tuhan. Saudara saya ingat saudara ketika saya memberikan diri untuk menjadi pelayan. Pelayanan yang pertama yang saya kerjakan adalah bersih-bersih saudara. Bersih-bersih gereja, nyapu, ngepel. Tapi saya cinta, saya suka kerjakan. Karena saya tahu saya kerjakan ini bukan untuk gembala saya. Tapi saya kerjakan untuk Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya gak milih-milih walaupun teman yang lain gak kerja. Beberapa orang kita ditugaskan ada 6 atau 7 sudah. Tapi kadang-kala ya 3 lari, entah kemana seperti itu. Senior-senior saya lagi.
Tapi saya tetap kerjakan apa yang menjadi bagian saya. Saya gak hitung-hitung. Oh ini kan bagian dia. Yang deretan ini kan bagian dia. Saya kan cuma di pojok sini. Kalau saya sudah selesai, mereka belum kerjakan, saya beresin sekalian. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengerjakan semuanya dengan sukacita. Karena saya merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan yang mengubah hidup saya. Yang memberikan kesempatan kepada saya. Untuk saya hidup bersama dengan dia. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mulai Tuhan percayakan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi saudara. Tapi saya percaya ketika kita mengerjakan semuanya itu untuk Tuhan. Pasti akan menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus melayani dengan sungguh-sungguh. Bilang kiri kanan dulu, melayani dengan sungguh-sungguh. Sampai kedengaran saudara, gak apa-apa saudara. Melayani dengan sungguh-sungguh. Kita lihat dulu saudara Roma 12. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendak kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai kerajinan saudara dan saya melayani Tuhan kendor. Tapi biarlah roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan. Karena kenapa? Karena kita adalah orang yang sudah diubah, dibaharui oleh Tuhan. Sudah ditata kembali oleh Tuhan. Pikiran kita, karakter kita. Maka kita menjadi orang-orang yang cinta melayani Tuhan. Kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Enggak lihat lagi kiri kanan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Janganlah hendak kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu luar biasa saudara. Mari kita kerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya tidak akan sia-sia apa yang kita kerjakan saudara untuk Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pernah gembala saya berkata begini. Kamu apa yang kamu kerjakan dalam pelayanan. Itu belum, kamu mau kerja banting tulang bagaimanapun. Itu belum bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kadangkala saya sudah merasa cukup. Tapi gembala saya bilang, jangan pernah merasa apa yang sudah kamu kerjakan sama Tuhan. Kamu sudah banting tulang sana sini, ngerjakan semua untuk Tuhan. Dan sudah cukup. Apa yang kamu kerjakan semuanya itu belum cukup untuk balas kebaikan Tuhan. Dan memang betul ternyata kita gak bisa balas kebaikan Tuhan. Tetapi biarlah saudara dan saya tetap memiliki cinta untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin banyak tantangan, banyak masalah, banyak godaan dan apapun yang datang menimpa saudara dan saya ketika kita memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya melihat Yesus, memandang Yesus, mau mengerjakan semuanya untuk Tuhan. Saya percaya ada Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya mengerjakan semuanya. Kalau saudara sudah mulai gak mampu, minta Roh Kudus kerjakan, mampukan. Karena Roh Kudus adalah penolong dalam hidup saudara dan saya. Tapi kebanyakan masalahnya ketika ada tantangan, rintangan, masalah. Banyak kan anak Tuhan tidak minta Roh Kudus kuatkan, mampukan. Supaya pikiran kita tetap memikirkan apa yang Tuhan suka dan Tuhan inginkan. Supaya karakter kita tetap seperti apa yang Tuhan rindukan. Supaya kita tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak hanya berserah, pasrah. Tapi saudara ketika saudara minta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Menolong saudara dan saya percaya semua akan berjalan dengan baik. Dan semua akan menjadi indah. Dan semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah.
Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak akan sia-sia. Amin saudara. Karena itu saya berkata tadi, jangan pernah hitung-hitung dengan Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena jerih payah saudara dan saya tidak akan sia-sia. Apapun yang saudara dan saya korbankan, lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan selalu perhitungkan dalam hidup saudara dan saya. Bukan manusia yang akan memperhitungkan apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang akan memperhitungkannya. Bukankah itu ajaib dan luar biasa? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan berkata, kerjakanlah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Karena kalau kita kerjakan untuk manusia, ketika kita lemah kita bisa kecewa. Kita bisa sedih, kita bisa sakit hati. Tapi ketika kita kerjakan sungguh-sungguh semua untuk Tuhan, Roh Kudus selalu memberikan kekuatan dalam pikiran saudara dan saya, dalam karakter saudara dan saya, dan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dibarui oleh Tuhan, hidup yang diubah oleh Tuhan, akan suka melayani Tuhan dan cinta pelayanan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya suka berkata kepada anak-anak pelayan saya, melayani Tuhanlah sungguh-sungguh. Cintai pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena kalian mengerjakan itu bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan pasti perhitungkan apa yang kalian berikan untuk Tuhan. Mungkin saya terbatas untuk memperhatikan saudara. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk memperhatikan saudara. Saya suka berkata demikian kepada anak-anak pelayan-pelayan saya. Mari lihat Yesus, pandang Yesus. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jerih payah saudara dan saya melayani Tuhan, sekali lagi tidak sia-sia. Apapun yang kita kerjakan dan korbankan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan selalu memperhitungkan dalam hidup saudara dan saya. Ingat saudara, ini awal tahun. Di mana banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Di sepanjang tahun ini. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Mari kita jangan hitung-hitung untuk melayani Tuhan. Kadang-kala saya jujur saudara, saya sedih saudara. Kalau ada pelayan yang sudah mulai hitung-hitung untuk melayani Tuhan. Kita harus ngerti. Karena Tuhan kita bisa melayani saudara. Karena Tuhan kita bisa berdiri dan melayani Tuhan. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, itu karena Tuhan. Kita punya kelebihan untuk pakai dalam pelayanan. Kita punya skill untuk dipakai dalam pelayanan. Itu semua karena Tuhan. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karenanya jagonya kita. Kita harus sadar betul. Apapun situasi dan kondisinya. Biarlah kita selalu lihat Yesus dan pandang Yesus. Dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Belum ada orang yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus Tuhan tidak perhitungkan apa yang dia kerjakan. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mau pernah berhutang dalam hidup saudara dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari di tahun ini, di awal tahun ini dan sepanjang tahun ini, biarlah kita terus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Kita tetap hidup dalam hidup yang dibarui dan ditata kembali oleh Tuhan.
Mari kita semangat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Jangan pernah lewatkan kesempatan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak saya, mereka itu sangat antusias kalau datang di tempat ini. Karena mereka melihat pelayan-pelayan di sini yang benar-benar all out untuk melayani Tuhan. Kalau ada acara, ada apapun, anak-anak saya semangat untuk datang ke sini. Karena melihat pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi yang melayani doa pagi. Jam berapa harus bangun? Harus siap-siap pakai jubah dan apapun semuanya. Mari saudara. Mungkin saudara tanpa sadar. Tapi percayalah pelayananmu menjadi berkat buat orang lain. Mari terus kerjakan dengan setia kepada Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Dan semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Saya percaya malam hari ini ada sesuatu yang Tuhan kuatkan dalam hidup saudara dan saya. Ada sesuatu yang Tuhan teguhkan dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Untuk kita hidup dalam hidup yang dibarui oleh Tuhan. Mari saudara sama-sama kita bersyukur. Kalau kita boleh ada di awal tahun ini. Di tahun ini. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan percayalah Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya yang terbaik. Untuk saudara dan saya terus hidup dalam hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Hidup kembali ditata oleh Tuhan. Pikiran, karakter, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara berterima kasih kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Selidiki aku. Jesus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita buka hati kita. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Mari saudara, siapapun kita yang ada di tempat ini malam ini, mari kita buka hati kita. Kita buka hati kita selebar-lebarnya. Biarkan Tuhan yang menyelidiki setiap hati saudara dan saya malam ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Selidiki aku. Mari saudara angkat pujian ini sambil berserah kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan menyelidiki setiap hati kita malam hari ini. Sejauh mana kita mengasihi Yesus. Apakah benar-benar hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan? Apakah benar-benar kita hidup dalam kemuliaan Tuhan? Mari saudara, saudara kontak dengan Tuhan. Saudara buka hatimu. Karena Tuhan mau. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu setiap apa yang menjadi keluh kesah kita. Tuhan tahu apa yang menjadi yang ada di dalam hati saudara dan saya.
Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Tuhan lagi menyelidiki setiap hati saudara dan saya. Sampai kedalaman hati saudara dan saya. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan mau tata kembali. Tuhan mau tata kembali setiap hidup saudara dan saya. Tuhan akan perbaiki kembali. Mungkin apa yang kita alami itu berbeda-beda. Mungkin terlalu begitu banyak tantangan, pergumulan, cobaan dan didikan Tuhan. Kadang-kala membuat kita seperti tidak mampu lagi di tahun yang sudah lewat. Dan itu masih kita simpan sampai di tahun yang baru ini. Itu masih menawan setiap hati kita, pikiran kita, karakter dan pelayanan kita. Tapi malam hari ini saya percaya Tuhan ada di sini, Tuhan ada bersama dengan kita. Buka setiap hatimu, karena Dia sendiri akan mengunjungi pribadimu. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Dia memanggil engkau dari semula. Dia yang menarik engkau ada di tempat ini, saudara dan saya. Ada dalam persekutuan AOC. Dan apapun yang kita alami, Tuhan mau perbaiki semuanya. Karena Dia rindu sekali saudara dan saya adalah orang-orang yang terus hidup dalam kemuliaan. Terus hidup dalam hidup yang dibaharui. Tetap hidup seperti yang Tuhan tata dalam hidup saudara dan saya. Karena apapun yang menjadi kerinduan Tuhan itu harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dia punya tujuan. Dia panggil saudara dan saya menjadi orang percaya, melayani Tuhan. Mari buka hati saudara. Mari kita sembah Tuhan. Glory haleluya. Oh kiara namaya shiri. Kiara namaya shiri. Kiara namaya shiri. Mari kita sembah. Mari kita sembah. Mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Yang keluar dari hatimu yang paling dalam. Yang keluar dari cintamu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kelegaan kepada engkau. Saya percaya Tuhan akan memerdekakan engkau. Melepaskan engkau. Tuhan mau menata kembali. Tuhan mau menata kembali setiap hidup kita di tahun yang baru ini. Mari pandang Yesus, mari pandang Tuhan. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Arahkan hatimu, arahkan penyembahanmu kepada Yesus, kepada Kristus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, ya Tuhan. Silakan. Engkau sendiri yang kunjungi setiap pribadi kami. Engkau yang kunjungi setiap hati kami. Karena Engkau yang tahu apa
sia-sia. Ya Tuhan, silakan. Ini adalah waktumu di awal tahun 2024. Ini adalah caramu. Silakan Tuhan, siapapun kami. Tuhan, ini setiap kami malam hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Sekecil apapun yang kami simpan dalam hati kami, semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Semuanya terbuka di hadapan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau mau menata kembali hidup kami. Kau memperbaiki. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, pemusik, penari, siapapun engkau. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sambil engkau berdoa kepada Tuhan, saudara. Apapun yang engkau bawa sama Tuhan malam ini, engkau angkat kedua tanganmu tanda engkau berserah kepada Tuhan dan mau ikut jalan apa yang Tuhan mau. Berdoa masing-masing pribadimu lepas pribadi. Bahkan sekalipun engkau merasakan hal yang tidak baik, yang tidak enak sekalipun, Tuhan katakan suruh mereka sampaikan, suruh mereka naikkan semua. Semua, apapun yang kau alami, apapun, naikkan pribadi lepas pribadimu kepada Tuhan. Tuhan sedang mendengar semuanya. Dan Tuhan sedang mau memperbaiki semuanya dan mau ubah semuanya. Tuhan tidak mau kau hidup dalam kemuliaan Tuhan, tapi engkau ada cacat celah. Ada sakit, ada luka. Tuhan tidak mau. Karena Tuhan punya panggilan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan punya rencana yang sejak dari semula sudah Dia tentukan buat saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya boleh ada dalam persekutuan ini. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkan daripada kami mencuri kemuliaan-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak menerima semuanya. Pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap kami jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Setiap kami yang mengangkat tangan kami, menaikkan setiap apa yang kami alami, kami rasakan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan kekuatan dengan Roh Kudus. Engkau akan memampukan kami. Engkau yang melepaskan kami. Hamba percaya Engkau yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Engkau yang memberikan semangat baru bagi kami. Itu kami mengerjakan setiap apa yang Engkau mau di sepanjang tahun ini. Dan Tuhan, kami perkatakan, semuanya itu Tuhan, biarlah semuanya termeterai di surga. Apa yang kami bawa hari ini, apa yang kami persembahkan. Dan biarlah Tuhan, kami adalah orang-orang yang hidup dalam kemuliaan-Mu. Kami adalah orang-orang yang hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Ditata oleh Tuhan pikiran kami kembali. Karakter kami, bahkan pelayanan. Cinta kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami malam ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Dan kami percaya, kami semua malam hari ini mendapatkan kekuatan dan jawaban yang sama. Meskipun pergumulan kami berbeda-beda, tapi firman-Mu memberikan jawaban yang sama dan pasti dalam hidup kami.
Terima kasih Kau berkati kami semuanya yang streaming, bahkan kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus.